Halo sahabat Kabar Medan, apa kabar? Kabar Medan pastinya. Kembali lagi bersama saya dalam program Smart Talk bersama Vika, dengan saya Vika Rahma. Kali ini kita akan membahas tentang perempuan dan cinta. Dan saya tidak sendirian tentunya. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Cinta atau Ibu Sri Dewi Fitriani Natadiningrat, pendiri Khadijah Saraswati Indonesia. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Iya, terima kasih ya Bu sudah datang ke studio Kabar Medan TV. sama-sama. Kita hari ini mau ngebahas tentang cinta, Cie, karena Ibu biasanya dipanggil sebagai Ibu Cinta. Tapi kita mau tahu dulu nih tentang Khadijah Saraswati Indonesia. Boleh dijelaskan nggak sih Bu, apa sih Khadijah Saraswati Indonesia? Oke, Khadijah Saraswati Indonesia itu saya sebenarnya badan hukumnya perusahaan terbatas Hmm? PT, Mhm. tetapi memang seluruh kegiatannya dari awal didirikan kita berdiri di tahun 2005 Mhm, dan 2005. Mhm. nah kemarin tuh baru ulang tahun pas kebetulan Hari Perempuan Internasional. Wah, selamat ulang tahun. Udah Selamat ulang 16 tahun tahun. Khadijah Saraswati Oke, Indonesia. tinggal kuenya mana. Oke, jadi eh, kami totally berdiri untuk social activity. Mhm. Apakah itu perdagangan ataupun pelatihan atau apapun, tetap base-nya ke sosial. Jadi socialpreneur sih jatuhnya. Social planner ya. Yes. Nah, kemarin kita baru lihat tuh informasinya tentang Khadijah Saraswati Indonesia yang melakukan susur bersih Aksi sungai, bersih susur sungai. aksi bersih susur Hmm, sungai, ya. Itu ngapain itu, Bu? ngapain ya? Mungkin boleh Oke. dijelaskan supaya sahabat Kabar Medan paham juga nih dan siapa tahu bisa ikut berkontribusi. Nah, itu salah satu program dari edukasi sadar lingkungan atau Mhm. kami biasanya sebut dengan nama eDarling. Darling. Yes. Mhm. Nah, eDarling ini sudah ada sejak 2016. Jadi sekarang sudah 5 tahun ya. Mhm. Di setiap tema itu beda-beda. Kebetulan untuk tema yang hari Sabtu kemarin Mhm. itu adalah aksi bersih susur sungai. Karena memang masih bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang Hmm, jatuh di tanggal 21 Februari. oke. Di tanggal 21 Februarinya sendiri, kami juga melakukan aksi bersih juga di bantaran Sungai Babura yang ada di bawah jembatan Cambridge. Hmm. Jadi jadinya bertepatan semuanya aja. Nah, kalau yang aksi bersih susur sungai itu kami bersama sahabat Saraswati, kebetulan waktu itu ada anak SD sama Mhm. SMP dari Siti Hajar, Mhm. kemudian dari Ika Jara. Jadi kita bareng-bareng. Jadi setiap kegiatan eDarling, sahabat Saraswatinya beda-beda. Keren namanya Darling. Iya, Edarling, saya iya. langsung berpikir Darling itu kayak email atau yang berhubungan dengan teknologi, ternyata singkatan ya. Iya, iya. Mhm. Edarling. Nah, di program sampah kami itu ada slogan. Mhm. Ada slogan Ayo Lisa. Ayu Lisa. Ayo Lisa. Ayo Lisa. Ya, ayo lihat sampah ambil. Oke. Nah, terus sekarang kalau kita sudah Ayo Lisa, kita ada lagi Ayo Disa. Ayo Disa. Apa tuh? Ayo diet sampah. Diet sampah. Ya, Diet sampah tuh gimana tuh, Bu? diet sampah itu maksudnya adalah kita mengurangi sampah Mhm. dengan perputaran-perputaran yang bisa didaur ulang kembali atau apa yang misalnya penggunaan Pampers balik lagi ke popok anak, ya, itu diet sampah gitu loh. Karena kalau sampahnya ayo Lisa lihat sampah ambil, tapi kan sampahnya numpuk-numpuk terus gitu Mhm. loh. Mhm. Secara kan tempat pembuangan sampah itu kan semakin lama semakin berkurang di Indonesia. Mhm. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan gerakan Ayo Lisa, ada juga Ayo Disanya di situ. Oh, gitu. Ya, Nah, ini salah satu program dari Saraswati, ya di eDarling. e-Darlingnya. Selain dari e-Darling apa tuh yang ada programnya? Kita ada daur ulang mendulang uang untuk socialpreneur itu untuk konsep ekonomi sirkular. Mhm. Itu kita bekerja sama dengan perempuan-perempuan yang pekerja informal. Pekerja informal itu seperti ibu rumah tangga. Mhm. Ya, kita kemarin bikin program daur ulang mendulang uang. Daur ulang mendulang uang itu adalah dari sampah, kemudian sampah itu dimanfaatkan lagi, jadi recycle. Oh, keren. Iya. Nah, kebetulan di Hadijah Saraswati sendiri
Kami bukan hanya memberikan mereka pelatihan, tetapi kami juga melakukan seleksi. Jadi kayak kontrol terhadap produk yang bagus, kita akan bantu untuk distribusikan, jadi akan dipasarkan. Iya, Oh. karena banyak sekali teman-teman penggiat lingkungan, mungkin mereka hanya melakukan pelatihan-pelatihan, tetapi setelah itu dijadikan produk, nggak disalurkan kan cuman menjadi hobi lagi, jadi memindahkan sampah. Ya, Kalau betul. hobi ditumpuk-tumpuk kan jadi sampah di luar, dipindahkan ke dalam rumah gitu loh. Nah, itu program itu sudah kita lakukan. Dan sampai saat ini banyak nggak sih antusiasme masyarakat untuk membeli produk daur ulang itu? Kalau produknya bagus sih ada, cuman masalahnya kan ini kemarin kita pandemi ya, jadi banyak sekali program-program Saraswati yang memang berhenti. Karena memang harus ada peraturan yang harus kita jalani. Nah, ini baru mulai lagi di 2021 ini dengan program kemarin Hari Peduli Sampah Nasional dan Aksi Bersih Susur Sungai. Iya. Nah, oke, saya tadi tertarik dengan yang namanya Ibu Cinta dan saya juga baca di sosial medianya ada melingkar. Oh, oke. KSI ya. Aha. Kalau Saraswati Indonesia kan terlalu panjang. Jadi kalau KSI itu kita punya moto melingkar menjalin cinta. Maksudnya melingkar menjalin cinta itu Saraswati merasa bisa sukses kalau bisa kita kerja bareng-bareng untuk manusia dan untuk bumi. Jadi kalau mau bahasa so Inggrisnya, Saraswati itu lebih memilih together we can do so much daripada alone we can do so little. Oh, jadi dengan cinta kita bisa melakukan Iya. apa saja Jadi bersama-sama. kalau kita bekerja dengan cinta, itu kita nggak akan kenal kata capek. Oke, betul. Ya, karena kalau udah pakai cinta tuh nggak kenal tapi, nggak kenal kalau, insya Allah. Nah, alhamdulillahnya ini Saraswati ini kaya. Kaya dalam arti kami kaya dengan cinta, sehingga juga kami kaya dengan teman-teman. Kalau kita nama teman-temannya adalah sahabat Saraswati. Jadi sahabat Saraswati ini luar biasa. Berkat mereka lah kami bisa berbuat banyak. Gitu. Yang dimaksud dengan sahabat Saraswati itu apa? Apakah volunteer atau relawannya atau mendaftar jadi anggota Saraswati atau gimana? Enggak. Sahabat Saraswati itu siapa aja bisa menjadi Saraswati. Bisa perorangan, bisa per kelompok gitu loh. Ya. Saraswati nggak punya uang buat bayar. Saraswati cuma punya cinta. Karena kalau relawan dibayar namanya karyawan. Oke, benar. Ya. Dan memang harus dilakukan dengan cinta. Dengan cinta. Karena kalau nggak dengan cinta dia nggak all out ya. Yes. Oke. Nah, kira-kira kemarin kan sudah ada aksi susur bersih sungai. Aksi bersih susur sungai. Maaf, aksi bersih susur sungai. Nah, gimana sih pandangannya Saraswati sendiri atau Ibu Dewi sendiri tentang lingkungan yang ada di Kota Medan, khususnya masalah sungai atau masalah sampah? Oke. Kalau kami sih bilangnya sekarang udah deh stop saling menyalahkan. Saraswati juga nggak punya kapasitas untuk menyalahkan siapa-siapa karena Saraswati adalah bagian dari masyarakat. Yang diperlukan sekarang adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Makanya di sini kami hanya fokus di program Edarling. Karena kalau misalnya masyarakatnya itu tidak sadar lingkungan, percuma juga sih pemerintahnya berjalan sendiri gitu loh. Jadi kalau berjalan sendiri harusnya pekerjaannya lebih cepat menjadi lebih lambat. Dan sampai kapanpun mungkin akan tetap kotor juga karena masyarakatnya nggak sadar-sadar. Tetapi kalau misalnya masyarakatnya sudah sadar, pemerintahnya juga nggak support apapun juga percuma. Jadi kami lewat Edarling mungkin memang harus bareng-bareng. Nah, tadi kan kita udah bicara soal bagaimana kondisi lingkungan saat ini. Ada yang tadi momennya kakak bilang kesadaran masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana sih menyadarkan masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan atau mungkin tadi yang Ayo Lisa dan Ayo Disa itu? Gimana sih, sulit nggak atau gimana prosesnya? Sulit ya pasti sulit ya. Tapi kalau kami memilih untuk melakukan aksi, karena kalau cuman himbauan-himbauan tanpa aksi, masyarakat tuh nggak ada yang dicontoh gitu loh. Jadi Saraswati melakukan saja. Setelah kami melakukan, biasanya akan dilirik lah.
Kalau target misalnya masyarakat ada 10, masa 1 atau 2 nggak ada yang melirik. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi teladan ya untuk masyarakat. Insya Allah harusnya seperti itu gitu loh. Makanya kita memilih untuk ayo beraksi aja gitu loh. Jadi no basa-basi, yes aksi. Oke, keren. Nah, kita mau nanya nih, mungkin ada pertanyaan juga dari sahabat Kabar Medan. Sebenarnya Saraswati Indonesia itu fundingnya siapa sih? Kok bisa melakukan aksi-aksi itu? Fundingnya Allah. Oh gitu. Jadi fundingnya itu mandiri. Terus nanti biasanya, jadi dari awal kalau ada sahabat Saraswati yang mau bergabung sama kegiatan-kegiatan di KSI, kita akan bilang bahwa kita tuh nggak ada dana, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi biasanya kita sharing atau kadang-kadang mereka yang sendiri mengeluarkan sendiri gitu loh. Nah, biasanya kalau kita sudah beraksi banyak teman-teman nanti yang ini. Mungkin ada yang sahabat Kabar Medan yang mau mulai saat Kabar ini Medan, yang mau ikut aksi, yang mau ikut donasi mungkin. Tapi kalau Saraswati lebih suka donasi dalam bentuk bukan uang. Jadi misalnya kebutuhan kami apa, kebutuhan masyarakat apa, lebih kepada fasilitas. Karena kalau misalnya kami menerima uang, tanggung jawabnya besar gitu loh. Dan suka khilaf, nanti takutnya hilaf jadi menjaga gimana? diri juga ya. Jadi misalnya kalau kegiatan di Saraswati ini juga nggak perlu biaya-biaya yang besar kok. Kayak gotong royong nggak perlu biaya yang besar. Paling snack atau kue atau Yes, minumannya gitu paling ya. kayak begitu. Oke. Nah, informasi untuk mendapatkan apa-apa saja kegiatan Saraswati gimana? Inilah, Saraswati itu programnya suka program tiba-tiba. Dadakan. Jadi biasanya isunya apa, terus kita pengennya apa, spontan aja. Dan biasanya kalau kita sudah mau, alhamdulillah respon sahabat-sahabat Saraswati itu ada gitu loh. Oke. Nah, kembali ke tema perempuan dan cinta. Kenapa sih ibu yang seorang perempuan mau mendirikan Saraswati Indonesia, melakukan aksi sosial? Kenapa? Kalau untuk melakukan aksi sosial sih harusnya nggak usah bicara gender ya, mau laki-laki mau perempuan sama aja. Bahkan saya sebagai perempuan harusnya lebih bangga kan kalau asih itu kan sebenarnya adanya lebih besar di perempuan. Jadi malu seandainya kita perempuan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan kebetulan saya dari keluarga yang semuanya adalah pekerja dan berpendidikan. Jadi memang kita nggak ada gender sama sekali. Dan saya dari kecil berorganisasi mulainya dari pramuka. Jadi di situ juga nggak ada perbedaan apapun. Saya bisa seperti ini ya, pintu saya tuh di pramuka. Pramuka ngajarin saya banyak. Kemudian kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dengan segala macam prestasi apa segala macam itu memudahkan saya. Selanjutnya adalah kesempatan sama keberuntungan aja. Oh gitu. Tapi itu kesempatan tuh pasti selalu ada lah ya. Iya, harus dicari. Oh gitu. Kalau keberuntungan mungkin beda-beda. Beda-beda. Nah, sebenarnya kalau Saraswati karena mengusung nama perempuan, apakah anggota Saraswati hanya perempuan aja? Oh tidak, enggak. Kenapa namanya Khadijah Saraswati Indonesia? Saraswati nama anak saya. Oh gitu. Iya. Saya dari keluarga Jawa ya, makanya nama Jawa sekali. Terus dari kecil juga almarhum papa tuh suka berdongeng segala macam tentang pewayangan. Dan saya memang jatuh cinta kepada sosok Saraswati dengan segala yang filosofi yang dia punya. Itu yang membuat anak saya kasih nama Saraswati. Yang memperkenalkan saya lebih detail dengan Saraswati itu adalah Ibu Marta Tilar ketika saya menjadi finalis Putri Ayu Indonesia tahun 95. Jadi saya bertanya kenapa ada patung Saraswati di mana-mana. Kemudian saya cari tahu dan sejak itu, padahal waktu itu masih kepikiran nikah juga belum ya. One day nih anak saya perempuan saya harus kasih nama Saraswati. Oke, keren. Kalau Khadijah sendiri, Khadijah kan salah satu perempuan dari 4 perempuan teladan versi Muslim. Ya, jadi saya memilih Khadijah karena dia pintar, sukses dalam berdagang, berjiwa sosial, mendermakan hartanya. Jadi saya memilih dia dan insya Allah walaupun kami nggak bisa seperti Khadijah, minimal
bisa kita bisa meniru ya, teladannya. ya, ya. Jadi makanya Mhm. Khadijah Saraswati. Kalau Indonesia ya karena di Karena di Indonesia, Indonesia. Kalau oke. Singapura mungkin Khadijah Saraswati Singapura. Nah, ternyata sudah 16 tahun ya? Udah, Udah 16 seumur anak tahun. saya. Oh gitu? Anak saya 17 tahun. Oh, jadi setahun Saraswati lahir, tahun berikutnya Saraswati berikutnya Iya, lahir? jadi awalnya itu anak saya kan sekolahnya di international school. Jadi Mhm, kan suka ada cereti-cereti gitu mhm, loh. Terus saya bikin kebetulan kan kalau international school kan middle up gitu. Jadi awalnya saya bikin kayak produk sama mbak yang bantu di rumah, mhm, bantu dia. Kebetulan saya di Jakarta, tinggalnya tuh di belakang rumah tuh kayak ada kayak bantaran-bantaran kayak begitu. mhm, Nah, dari situ kan ada banyak bule-bule waktu mhm, saat itu. Jadi saya jualnya ke bule. Tadinya ngasih hadiah aja, gift-gift gitu ke panti asuhan apa segala macam. Nah, dari situ berkembang-berkembang. Waktu itu Facebook baru 2008-2009. iya. Nah, saya udah jualan di Facebook. Iya, Mmm, jualan di Facebook. Dan semua produk-produk itu adalah hasil binaan, bukan, nggak boleh ngomong binaan ya, hasil kerja sama saya dengan teman-temannya Mbak yang bantu di rumah gitu loh. Itu oh, asal muasalnya gitu. Jadi ya udah, dulu kalau so Inggris namanya kan Saraswati House. oh, Tapi terus ada peraturan nggak boleh pakai Saraswati House, mmm, makanya jadi Rumah Saraswati. Dan ketika dibikin badan hukum, namanya KSI, Khadijah Saraswati Indonesia. oke. Produknya apa-apa aja sih, Bu? Awalnya daur ulang mendulang uang. Iya, maksudnya, eee, nanti jangan salah nih sahabat Kamar Medan, daur ulang mendulang uang itu bukan menggandakan uang, bukan kan, Bu? Bukan, bukan, Tapi bukan. apa nih? Dari Heeh, sampah menjadi produk yang punya nilai ekonomis tinggi. iya, Iya. seperti Macam-macam. tas, Yes, saya nggak bawa hari ini. Iya, dari goni jadi tas kayak begitu-begitu. Iya. oh, Dan oke, nggak harus itu, di situ juga kami punya sekolah anak jalanan, mhm, terus juga ada rumah singgah. Nah, mhm, itu yang sekolah anak jalanan itu ada surat resminya. Kita lapor ke Dinas Pendidikan DKI pada saat itu. Jadi yang mengajar, yang menjadi volunteer itu adalah teman-teman mahasiswa saya. Yang teman-teman dari UI ada di situ. Terus saya mmm. juga dari sana. Oh gitu. Hmm. Dan sampai sekarang masih ada di Jakarta, walaupun ibu ada di Medan, yang di Enggak, sana tetap jalan atau yang gimana? yang kalau yang rumah singgah waktu itu kan itu rumah yang tidak terpakai, kita Mhm, kita itu di bawah jembatan Manggarai. Jadi mhm. kita bagusin. Nah, sekarang kan sudah penggusuran, berarti sudah tidak ada. Terus kalau sekolah anak jalanan itu kita numpang di Taman Ismail Marzuki. Oh, bisa ya? Sekarang udah nggak bisa lagi Oh karena sekarang udah nggak bisa, udah di itu oke. lagi ya. Oh, Gitu. oke. Nah, di Medan sendiri Di itu Medan, dijalanin atau iya, kalau yang untuk sekolah itu kami pernah 1 tahun, begitu saya baru pindah ke Medan 6 tahun yang lalu, kami mengajar di penjara anak. mhm, Di situ ada kelas bahasa Inggris yang ngajarnya langsung ekspatriat dari mhm, Bukit Lawang. mhm, Jadi mereka seminggu sekali nginep di rumah saya, terus besoknya kita ke penjara anak. Terus ada kelas akhlak. Di kelas akhlak itu alhamdulillah ustadz-ustadznya ustadz-ustadz keren. Ada Ustadz Fuji Rahmadi, ada mhm, Ustadz Jafar Matondang, mhm. dan semuanya bayarnya pakai cinta. Pakai Kemudian cinta. ada satu lagi setelah kelas akhlak, kelas bahasa Inggris, ada ikro. Mhm. Ikro. Jadi kita 1 tahun di sana dan alhamdulillah ada penghargaan dari Kementerian Kumham pada saat itu. Wow, luar biasa. Jadi sebelum lingkungan saya justru nyampe Medan ke sana dulu, ke penjara anak dulu. Mhm, oke. Karena belum ngerti Medan kan pada saat itu, tapi pengen berbuat, nggak tahu mau kemana. Mmm, Saya pernah datang ke salah satu panti asuhan, tapi saya nggak klik sama panti asuhan tersebut. Terus saya minta bantuan teman, saya bilang, oke, kita ke penjara perempuan dulu tadinya, ke penjara perempuan. Setelah ke penjara perempuan, di depannya kan penjara anak. mmm, Saya minta izin masuk, bisa, terus saya nawarin program. Tadinya nggak niat program permanen, cuman kayak kita datang berbagi sama anak-anak. Tapi akhirnya dari pihak penjara minta itu menjadi permanen. Jadi kita permanen 1 tahun di sana. nah, kita mau nanya nih tentang bagaimana sih tentang perempuan saat ini menurut Ibu Dewi? Perempuan saat ini pintar-pintar, bijak-bijak, bahkan saya
bilang bahwa lebih banyak perempuan yang memimpin sekarang. Mhm. Tapi buat saya pribadi, pertama bangga pasti. Kedua, ya harusnya memang udah nggak saatnya lagi sekarang kita bilang bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Perempuan juga bisa asal Mhm. kembali lagi ke kodratnya gitu. Jadi ketika dia kembali ke rumah, jika dia istri ya harus menjadi istri dan menjadi ibu buat anak-anaknya. Jadi Mhm. kalau saya disuruh pilih, ketika saya dulu belum berkeluarga ya di situ saat saya berkarir. Ketika saya sudah berkeluarga saya komit gitu loh. Mhm. Walaupun sebenarnya ketika sudah berkeluarga tetap komit kepada keluarga, tapi juga tetap bisa berkarya kan gitu, Ya, Bu? alhamdulillahnya saya kan tidak bekerja sama orang lain. Saya bekerja Mhm. dengan diri sendiri. Mhm. Jadi saya bisa atur waktu dan saya melibatkan anak saya. Anak saya satu, jadi Mhm. saya melibatkan dia. Jadi saya memang bahkan saya nggak bisa kerja kalau saya nggak lihat anak saya. Oh gitu. Iya, jadi saya selalu kerja sama dia. Direktur saya tuh dia, manajer saya Oh. dia. Mm-mm. Dan untungnya anaknya mau ya, Bu, ya? Mau, saya nggak pernah maksa dia. Pernah sih dia bilang gini, Mhm. "Mama, aku stres jadi anak mama." Saya Mmm. tanya, "Kenapa?" Saya tanya kayak gitu. "Iya, jadi anak mama itu ternyata ini ya, bebannya berat." Itu saya kayak ditampar pada saat itu. Terus saya tanya, "Kok Kakak ngomong gitu?" "Iya, aku harus lembut kayak mama." Aku jadi dia Mmm. dia suka komplain. Terus akhirnya saya bilang, Enggak. Kamu harus jadi diri sendiri." Makanya ya sekarang dia cuek. Dan kalau lagi kegiatan juga dia saya lepaskan, saya bebaskan aja. Kayak Mhm. ketika dia menjadi agent of PR, dia harus ikut pelatihan agent of PR itu baru dia bisa pasang selempang. Jadi bukan karena anak saya, Mhm. terus dia bisa pakai selempang, enggak. Semuanya ada proses. Mhm. Nah, apakah memang perempuan itu harus setangguh ibu atau punya, visi misi lain sebagai seorang perempuan atau gimana? Kalau Perempuan itu tang seharusnya gimana sih, Bu, gitu? Kalau tangguh itu relatif. Mhm. Saya sebenarnya tangguh tampak luar loh, dalamnya saya cengeng. Oh gitu ya? Di Iya, luarnya tampak, keras tapi di dalamnya Hello Kitty? kebetulan saya suka banget sama Hello Kitty. Enggak, kalau saya, lebih suka bahagia, marah, semuanya tuh pakai nangis gitu loh. Makanya kalau pengen marah juga suka malu ya. Mhm. Udah mau marah tapi pakai nangis, yang nangisnya saya. Tapi saya pikir gini, perempuan itu harus bijak lah. Kenapa harus bijak? Kalau bijak dia pasti cerdas. Tapi kalau perempuan cerdas, itu banyak. Mhm. Perempuan cerdas yang bijak itu nggak banyak. Kenapa Mhm. saya bilang perempuan harus bijak? Karena dia harus bijak menempatkan dirinya di mana dia berada gitu loh. Jadi ketika dia menjadi pemimpin dia harus seperti apa, ketika dia Mhm. harus kembali ke kodratnya dia harus seperti apa. Jadi kalau kita bicara tentang perempuan cerdas, Indonesia punya banyak, bahkan dunia juga punya banyak. Dan Mhm. alhamdulillah tokoh-tokoh saya semuanya perempuan. Saya selain Khadijah, saya suka sama kalau Khadijah, kalau Saraswati itu kan dia Dewi ya. Ya. Fisiknya saya nggak lihat gitu loh, tetapi Mhm. saya cuma suka sama filosofinya. Khadijah itu saya dengar ceritanya dan karena saya Muslim saya harus percaya bahwa itu ada. Mhm. Tetapi sosok yang saya lihat sendiri saya punya Bunda Teresa sama Lady Diana itu buat saya pengen menjadi Bunda Teresa yang melakukan apa aja keluar dari zona dia yang nyaman ke zona yang tidak aman untuk berbagi cinta dan kasih kepada masyarakat miskin di Kalkuta. Mhm. Kemudian saya suka sama Lady Diana, saya pengen jadi ratu di hati orang. Jadi nggak harus ratu yang punya mahkota. Itulah kenapa saya bilang bahwa melingkar menjalin cinta atau with love so much. Mhm. Itu aja. Nggak ada yang muluk-muluk saya inginkan, nggak ada. Luar biasa, keren, sangat menginspirasi. Nah, kalau kita tadi membahas bagaimana perempuan tangguh, lalu gimana perempuan di rumah tangga? Ibu, mungkin ada nanti sahabat kabar Medan yang mungkin berpikiran, oh mungkin keluarganya mendukung untuk itu. Nah, apakah peran-peran ibu rumah tangga juga tidak penting atau gimana, Bu? Oh penting, saya juga ibu rumah tangga. Saya Mhm. juga nyiapin makanan anak saya. Malah saya di rumah jadi koki. Saya Hmm. masak sesuai dengan apa mau manajer saya minta. Karena nanti kita masak A, dia ternyata mau B gitu. Jadi saya akhirnya males gitu masak, nggak dimakan. Jadi saya bilang, mau makan apa, mau makan apa, mau makan apa. Jadi semua saya tanya.
Anak saya tanya, mama saya tanya, suami semua ditanya gitu loh. Jadi ya itu cuma contoh salah satu. Tapi saya rasa bahwa ibu rumah tangga itu adalah perempuan yang paling hebat di dunia. Kalau dia ibu, Multitasking. yes, nggak, laki-laki saya rasa nggak bisa melakukan hal itu seperti yang perempuan lakukan. Perempuan itu ibu rumah tangga, dia harus jaga anaknya, dia harus ngelayani suaminya, dia kalau punya wanita pekerja dia harus juga bekerja. Itu enggak, kalau laki-laki bekerja selesai. Anak urusan semuanya ke istri gitu loh. Tapi kalau ibu rumah tangga itu luar biasa. Makanya saya bilang bahwa konsep ekonomi sirkular itu sebenarnya yang harus dihargai adalah saya lebih suka pelaku dari pekerja itu adalah pekerja informal. Pekerja informal itu siapa? Ibu rumah tangga. Karena lebih multitasking itu. Yes, multitasking, terus mungkin kan kayak sekarang ini saat pandemi, saya rasa perempuan itu luar biasa loh. Ibu-ibu tuh luar biasa. Ibu-ibu yang tidak belajar harus belajar karena anaknya sekarang belajar di rumah gitu. Yeah. Dia harus masak, harus ngajarin anaknya, harus segala macam. Ya suami kerja cari duit gitu loh. Nah, sekaranglah peran ibu pada saat pandemi ini dicoba. Saya sendiri juga punya batas kesabaran, kadang-kadang juga sampai sekarang saya bilang bahwa udah deh, anak saya sekarang kayaknya bisa jadi gamer. Ya kalau dulu kan anak-anak ke sekolah nggak boleh bawa handphone ya. Yeah. Nah, sekarang mereka punya handphone nggak boleh pergi ke sekolah. Jadi kan dibalik kayak begitu. Jadi awalnya saya bilang, Kak belajar, Kak ini kontrol. Tapi sekarang anak-anak udah cukup stres. Jadi saya juga nggak berani juga Terlalu memaksa ya. intervensi dia. Jadi kalau dia mau main game, mau segala macam, akhirnya ya dibolehkan, mau gimana lagi. Saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang penting semuanya pakai aturan gitu. Jadi berbanggalah kita semua perempuan bahwa harus kita bangga. multitasking dan kita juga bisa jadi perempuan yang tangguh. Dari perempuan itu lahir laki-laki yang hebat. Rasulullah sendiri lahirnya dari seorang perempuan. Jadi saya rasa laki-laki yang hebat, suami yang hebat, pasti di belakangnya ada perempuan yang lebih hebat lagi. Nah ya, saya percaya tuh bahwa di belakang seorang lelaki yang hebat ada perempuan yang lebih hebat. Apakah itu ibunya ataupun istrinya? Betul. Nah, kira-kira nih ada pesan nggak untuk sahabat Kabar Medan, khususnya yang perempuan yang merayakan International Women's Day. Nah, kita mau tanya Anda nggak sih pesannya gimana sih untuk menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang multitasking, dan perempuan yang pintar, yang smart? Jangan pernah ragu menggapai mimpi. Tapi mimpi itu harus segera bangun gitu loh, harus segera direalisasikan. Karena kalau tidak bangun tidur aja kan jatuhnya menghayal. Karena kalau tidak dicoba tidak bisa. Tapi ingat bahwa kita ini perempuan yang suatu hari harus kembali kepada kodratnya. Nah, oke. Nah, demikian bincang-bincang kita hari ini. Saya mau mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun kepada Khadijah Saraswati Indonesia yang ke-16 tahun. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah mau datang ke studio Kabar Medan TV hari ini. Sama-sama. Terima kasih untuk informasi dan perbincangannya, sangat-sangat menginspirasi sekali. Terima kasih juga kepada sahabat Kabar Medan yang sudah menyaksikan program hari ini. Kita bertemu kembali dalam program Smart Talk bersama Vika dalam episode selanjutnya. Bye-bye.